Bang Reza Indragiri, psikologi forensik sudah berada bersama saya saat ini. Bang Reza, terima kasih atas waktunya untuk tim Fakta. Terima kasih, Tiara. Lagi-lagi kita membahas mengenai tindakan keji ya seorang anak, sekalipun ini kalau bisa disebut anak, ini sudah beranjak dewasa gitu ya, yang kemudian ini berhasil membunuh satu keluarga. Motifnya asmara, Bang, informasinya. Kalau dari pandangan Bang Reza Indragiri sendiri, seperti apa? Ya, kemungkinan motifnya hanya dua. Kalau bukan motif emosional, mungkin cemburu, sakit hati, dendam, putus asa, marah, dan sejenisnya, atau instrumental, ingin mendapatkan manfaat tertentu. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah ketika polisi menyebut-nyebut bahwa tersangka ini mabuk, maka jangankan kita, yang bersangkutan pun alias si tersangka ini barangkali juga tidak akan mudah menjelaskan sesungguhnya apa alasan dia melakukan tindakan yang sedemikian brutal. Karena dalam keadaan tidak sadar. Karena dalam keadaan mabuk. Oke. Ketika seseorang dalam kondisi mabuk, misalnya alkohol, dia akan mengalami dua hal. Pertama, dia tidak akan cukup mampu, berarti proses berpikir tidak cukup mampu memahami apa yang sedang terjadi, termasuk apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau kemudian kognisi alias berpikir dan emosi alias perasaan sudah mengalami penumpulan sedemikian rupa akibat miras, maka sekali lagi, apapun yang dia katakan, motifkah ini dan seterusnya, sangat layak untuk dipertanyakan. Tapi kalau kita masih membicara sedikit mengenai motif, Bang Reza, menyebut asmara ini sebagai motif sampai akhirnya mampu membunuh satu keluarga gitu, Bang. Ini kan sangat keji, orang kan melihatnya nggak wajar gitu, hanya karena asmara. Mungkin orang bisa bilang kayak gitu. Ketika seorang anak tak lama lagi dia memasuki usia dewasa, tapi boleh jadi hingga derajat tertentu, cara dia berpikir, cara dia berasa, cara dia berperilaku, cara dia berteman, berinteraksi sosial dan seterusnya sudah mirip-mirip dengan kelakuan orang dewasa. Kita seolah-olah menganggap anak umur 16 tahun sama kelakuannya, sama cara berpikirnya dengan 9 tahun, dengan 5 tahun dan seterusnya ke bawah. Tidak, ini sudah beda jauh. Sudah saatnya kita melakukan revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA itu memang spiritnya sangat humanis. Tetapi kalau hari ini kita berbincangkan kasus Kaltim, maka menurut saya naif betul kalau kita masih berpikiran bagaimana cara meringankan hukumannya, bagaimana cara kita melakukan dia secara lebih manusiawi dan seterusnya dan seterusnya. Harus dilakukan revisi agar Undang-Undang SPPA bisa lebih mampu menjawab tuntutan zaman. Sejauh ini Undang-Undang SPPA memang memuat sekian banyak pasal yang intinya adalah peringanan. Tapi menurut saya, undang-undang yang sama sepatutnya memuat sekian pengecualian. Misalnya, pertama, kalau anak-anak yang tersangkut pidana ini umurnya sudah 16-an, ya semestinya tidak disamakan dong perlakuannya dengan anak-anak umur yang jauh lebih belia. Dan yang kedua, apa jenis tindak pidana yang dilakukan? Saya tidak sedang membenarkan pencurian ya, tetapi tentu kita tidak bisa pukul rata menyamakannya dengan ketika seorang anak melakukan pembunuhan terhadap 5 orang. Ya, ini harus dibedakan agar kemudian anak-anak yang melakukan tindak pidana yang ekstrim bisa mendapatkan perlakuan secara lebih proporsional dan ekspektasi masyarakat terutama keluarga korban akan keadilan juga bisa lebih terpenuhi. Menarik tadi juga disinggung ya oleh Bang Reza mengenai ada yang janggal atau ada yang kurang tepat begitu ya jika pasal pembunuhan berencana mungkin ya ini dikaitkan dengan proses ataupun juga kronologi dari pembunuhan itu sendiri diawali dengan si tersangka tersebut ini minum minuman keras sehingga melakukan semua perbuatannya ini dengan keadaan mabuk gitu ya. Saya melihat ada dua hal yang sangat mungkin kontradiktif satu sama lain. Ketika seorang pelaku kejahatan disebut melancarkan aksinya secara berencana, maka syaratnya adalah mutlak dia harus dianggap rasional, dia harus dianggap sehat, dia harus dianggap waras. Bagaimana orang yang mabuk bisa meyakinkan kita bahwa dia melancarkan aksinya secara terencana? Karena itulah pada satu sisi menggunakan pasal pembunuhan berencana, tapi pada sisi lain menyebut tersangka ini mabuk, menurut saya duanya bertentangan. Implikasi hukumnya adalah kalau kita bayangkan bahwa tersangka ini melancarkan aksinya secara membabi buta dalam kondisi mabuk, maka pembunuhan berencana tidak akan masuk. Apa yang akan Yang mungkin adalah pembunuhan. Atau bahkan mungkin penganiayaan berat, bukan penganiayaan berencana. Karena berencana akan kontradiktif dengan kondisi tersangka yang disebut-sebut sedang dalam kondisi mabuk. Firasat saya mengatakan publik ingin tersangka ini dihukum seberat mungkin.
Nah, agar proses perjuangan itu bisa maksimal, maka hindari atau lebih berhati-hatilah dalam membangun narasi tentang seorang pelaku kejahatan. Narasi tentang mabuk dan sejenisnya, saya khawatir akan bisa berefek kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Oke, itu yang tentunya harus disoroti dan juga harus digarisbawahi ya Bang ya. Keadilan itu sendiri dan juga memperjuangkan apa yang seharusnya bisa dilakukan ataupun juga ditindak oleh penegak hukum terhadap tersangka, khususnya yang di bawah anak ini sendiri. Terima kasih banyak Bang Reza atas waktunya. Tidak ada hukuman yang sebanding dengan perbuatan luar biasa keji yang dilakukan oleh Junaedi. Keluarga pun meminta agar Junaedi ini dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kepolisian pun menjatuhkan pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati kepada Junaedi. Namun, psikologi forensik Reza Indragiri menyebutkan bahwa usia pelaku atau usia Junaedi yang pada saat kejadian berada di bawah umur ini dapat menjadi kendala penjatuhan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Lantas, bisakah Junaedi dijatuhkan hukuman mati dalam usianya yang beberapa hari lagi sudah mencapai usia dewasa 18 tahun? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.